Wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Shalom, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Puji syukur kita panjatkan kehadapan Tuhan Yang Maha Esa, karena atas rahmat-Nya kita dapat berkumpul di ruangan ini dalam keadaan sehat walafiat, guna melaksanakan kegiatan berbagi praktis baik komunitas Santi SMP Negeri 1 Singaraja tahun 2024. Hadirin yang kami hormati, untuk kelancaran kegiatan hari ini, marilah kita menundukkan kepala sejenak guna berdoa bersama. Para hadirin silakan untuk berdiri. Doa saya pimpin, berdoa disilakan. Berdoa dapat diakhiri. Hadirin disilakan untuk duduk kembali. Acara selanjutnya, sambutan Kepala SMP Negeri 1 Singaraja sekaligus membuka acara secara resmi. Kepada Bapak kami persilakan. Terima kasih kepada Puana. Pertama-tama yang saya hormati dari wakil kepala sekolah, Mas, anak, dan anak-anak, dan Komang kurikulum masih ada kegiatan pendampingan, dan Bapak Ibu serta kegiatan berbagi praktik baik yang banggakan. Sebelumnya Pindah Aturan Pangan Rumah. Om Swastiastu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Namo Buddhaya, Rahayu, salam sejahtera. Ya, baik-baik. Bapak Ibu yang saya banggakan, jadi terima kasih sudah hadir dalam kegiatan komunitas belajar yang akan dilaksanakan pada hari ini. Itu kegiatan berbagi praktik baik. Jadi sebagai kegiatan komunitas guru yang nanti akan dilaksanakan secara rutin sebagai prasyarat juga dalam kegiatan-kegiatan pembelajaran kita. Bapak Ibu yang saya hormati, jadi untuk kegiatan komunitas kita SMP 1 Singaraja itu Sakti. Saya nggak jalan-jalan hari ini, Bu Wija nanti bantu maju mundurin ini saya ya Bu Wija. Iya. Oke, Bapak Ibu, hari ini saya tidak menggurui Bapak Ibu ya. Jadi hari ini saya berbagi praktek baik apa yang sudah saya dapatkan pada guru penggerak, yaitu angkatan 11 CGP angkatan 11, yaitu di Buleleng, Bali. Iya, angkatan 11 Ibu Cerda ya. Jadi kita santai dulu, fleksibel, nanti sebentar kita tanya jawab tentang budaya positif tentunya. Jadi budaya positif ini sangat penting sekali di lingkungan sekolah tentunya. Jadi kita merasa nyaman, tenang, ya. Jadi Bapak Ibu, mudah-mudahan hari ini bermanfaat apa yang sudah saya sampaikan atau berikan berbagi praktek baik hari ini. Ya, maju Bu Wija. Oke, maju dulu. Oke, ya. Biasanya kalau guru penggerak tanpa ada pantun ya, rasanya hambar ya. Jadi tentunya Bapak Ibu bilang kata apa ya? Cakro. Ini. Maaf ya, saya baru bikin pantun. Jadi kalau ada komen Ibu bahasa Indonesia itu yang akhirnya ada ubu yang di awal di baju. Karena saya bikinnya baru Bu ya. Oke, jadi guru penggeraknya hari ini di Brian Bu ya Bapak Ibu. Oke, pagi cerah burung berkicau. Bagaimana Bapak Ibu? Oke, angin sepoi menyapa mesra.
bertambah sejahtera. Oke. Padahal itu kacau Bu. Saya mau ganti nggak bisa. Apa sih kira-kira kata berkicau? Yang bisa? Oh, tanpa galau. Oke. Ya, terima kasih Bu Nisa. Oke. Ya, lanjut Bu. Kenapa gitu ya? Yang tadi itu, yang persen itu yang betul. Oke, nah Bapak Ibu, Bu Ija bantu stopwatch ya. Jadi Bapak Ibu yang bersebelahan, kita saling memandang. Karena hari ini, Bapak Ibu, karena hari ini kita menekankan budaya positif. Mudah-mudahan Bapak Ibu hari ini mendapatkan aura positif pada ruangan ini. Jadi boleh nanti ini bisa diberikan ke anak-anaknya di dalam kelas ya. Oke. Jadi mungkin Pak Agung, Bu Mita bisa sama Bu Suparsi atau Bu ya cari pasangannya ya. Khusus Pak Agus yang berpasangan dengan kameranya. Oke ya. Oke. Mulai Bapak Ibu cari pasangan dulu. Oke ya. 30 menit untuk senyum 30 detik ya. Kalau bisa senyumnya kelihatan gigi, jadi auranya bagaimana ya. Oke. Gua ya bisa ya Bu Wijaya. Oke, sudah ya. Wija sudah siap? Ya, sudah siap. Kita hitung Wija. Senyum. Ya, Pak Agus senyum boleh dengan Pak Deta. Oke, yuk. Kita mulai 1, 2, 3. Senyum. Ayo senyum. Kalau bisa kelihatan tinggi, Bu. Apa? Tertawa juga boleh. Pandangi matanya, pandangi wajahnya, ya. Ayo, Bu Enas nggak usah malu-malu ya. Bu Enas nggak usah malu-malu ngeliatin giginya sama Bu ini. Ya. Ya, belum selesai Bu, masih 30 detik ya. Tunggu, oh udah ya. Oke, terima kasih tepuk tangan untuk semua. Oke. Ya, nah, jadi boleh saya tanya dulu ya, terutama Pak Sudarsana nih, gimana nih kesan-kesan memandangi Pak Agung? Kesan dan kesan. Meskipun cuma memandang 30 detik, waktunya sangat amat singkat. Rasa nggak aura positif yang ditimbulkan oleh Pak Agung, Pak Sudar? Aura positifnya 60%, Bu. 30% masih gelap. Oke, terima kasih untuk semua. Berhubung dengan waktu, lanjut Bu Wija. Oke, terima kasih. Jadi saya bisa lanjut bagaimana ini konsep utama budaya positif ya. Oke, perubahan paradigma belajar tentunya ya, apa yang sudah kita pelajari tentang paradigma belajar di dalam kelas ataupun kita saat mengajar di dalam kelas. Oke. Dan yang kedua adalah nilai-nilai kebajikan. Ya.
Yaitu yang ketiga, motivasi perilaku manusia. Ini adalah sangat utama untuk pembentukan konsep budaya positif tentunya. Oke, yang keempat, keyakinan kelas. Yang kelima, disiplin positif. Yang keenam, kebutuhan dasar manusia. Yang kelima, posisi kontrol guru. Ya, ini posisi kontrol guru. Ya, dan yang terakhir adalah segitiga restitusi. Ya, lanjut Bu Ija. Nah, jadi kita tahu bahwa pembelajaran paradigma baru ini merupakan pelajaran yang didasarkan atau berdasarkan prinsip pembelajaran berdiferensiasi. Jadi Bapak Ibu tahu kita dengan kata berdiferensiasi, ya, sehingga para peserta didik, siswa kita belajar sesuai dengan kebutuhannya berdasarkan tahapan perkembangan sesuai dengan teori psikologi modern yang mewujudkan profil pelajar Pancasila. Oke. Jadi saya nggak ngejelasin lagi apa itu profil pelajar Pancasila ya. Oke, lanjut Bu Ija. Nah, miskomunikasi tentang teori kontrol. Selalu saya juga memahami bagaimana seorang guru, oke, ya, ini miskomunikasinya. Ilusi guru mengontrol murid, ya, itu miskomunikasinya. Dan yang kedua adalah ilusi bahwa semua penguatan positif, ilusi bahwa semua penguatan positif efektif dan bermanfaat. Oke. Ilusi ketiga yaitu ilusi bahwa kritik dan membuat rasa bersalah mampu menguatkan karakter. Dan yang terakhir, ilusi bahwa orang dewasa berhak memaksa. Itu yang sangat sering kita lakukan dalam kelas tentunya. Dan tentunya bukan kelas, tetapi dengan anak didik atau anak kandung kita sendiri sering melakukan ini. Oke, lanjut Bu Ija. Nah, begini ya, mengubah paradigma stimulus respon pendekatan teori kontrol. Oke. Nah, yang pertama stimulus respon. Realitas kebutuhan kita sama. Itu paradigma stimulus responnya. Jadi kepada teori kontrol, realita kebutuhan kita ternyata berbeda. Jadi kebutuhan saya dengan kebutuhan Ibu Septa, tentunya kebutuhan dengan ibu-ibu yang lainnya pasti berbeda. Oke. Semua orang melihat hal yang sama. Kita sering sekali pada kelas melihat anak-anak itu sama kebutuhannya. Oke. Ternyata pada teori kontrolnya setiap orang memiliki gambaran yang berbeda, gitu. Dan kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Itu selalu. Jadi saya merasakan dulu sebelum ada ikut dalam kegiatan calon guru penggerak, saya punya mindset bahwa kita mencoba mengubah agar orang berpandangan sama dengan kita. Ternyata saya baru pahami, oh begini ya. Dari kemarin dapat ilmu dari guru penggerak. Jadi kita berusaha dari teori kontrolnya bagaimana? Kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Ya. Jadi kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Jadi pandangan kita belum tentu sama dengan pandangan Bu Wija, Bu Nita, dan lain-lain. Jadi ada sudut pandang yang berbeda tentunya. Oke. Dan orang lain bisa mengontrol saya. Itu paradigmanya. Dan ternyata pada teori kontrol hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda. Begitu. Jadi hanya kita saja yang bisa mengontrol diri kita sendiri. Jadi orang lain tidak bisa. Begitu. Iya. Jadi
Ada lagi stimulus responnya, saya bisa mengontrol orang lain. Anda tidak bisa mengontrol orang lain. Gitu. Dan yang pemaksaan ada pada saat bujukan gagal. Tentunya pada teori kontrol selalu berkolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Tadi yang sudah disampaikan Bu Lisa, ingat kita selalu berduduk sama atau mengkomunikasikan hal sesuatu apapun, duduk sama-sama berbicara dengan baik, yang tentunya dengan kata berkolaborasi. Ya. Itu yang terakhir, model berpikir menang atau kalah. Saya menang, jadi mungkin orang lain kalah. Pada teori kontrol, model berpikir menang. Di sudut pandang saya menang, di sudut mungkin Bu Nita menang juga. Begitu. Lanjut Bu. Nah, disiplin positif. Jadi tentunya pada teori disiplin positif berasal dari kata disiplina. Oke. Yang artinya belajar. Disiplin mengacu pada disiplin diri yang memiliki tanggung jawab terhadap apa yang dilakukan berdasarkan nilai-nilai yang diyakini. Begitu. Ya. Disiplin positif merupakan salah satu cara penerapan disiplin yang bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran serta memperdayakan peserta didik siswa kita tanpa imbalan, yaitu penghargaan, reward, ancaman atau hukuman. Itu. Jadi kita sebagai peserta didik, tujuan kita adalah menciptakan peserta didik yang memiliki disiplin diri, sehingga mereka berperilaku mengacu kepada nilai-nilai kebajikan universal yang memiliki motivasi intrinsik dalam perubahan perilaku ke arah yang lebih baik. Ya Bapak Ibu, bagaimana, mengerti? Aki jelas? Oke, sebelum saya lanjut. Nah, nilai-nilai kebajikan, tentunya kita sebagai seorang guru akan pasti tahu apa sih nilai-nilai kebajikan. Nilai yang disepakati bersama, lepas dari suku, bangsa, agama, bahasa maupun latar belakang siswa. Itu kunci poin dari nilai-nilai kebajikan. Nah, contohnya nilai kebajikan ya yang sering kita gaungkan pada elemen profil pelajar Pancasila, yaitu beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berkebinekaan global, gotong royong, mandiri, kreatif, dan bernalar kritis. Nah, pada PYP ya, toleransi, rasa hormat, integritas, mandiri, tentunya Bapak Ibu bisa dilihat pada PPT yang sudah saya berikan. Lanjut, Wija. Nah, kebutuhan dasar manusia. Boleh saya nanya ini? Oke, Bu ini. Menurut Bu ini kan manusia ya. Tapi kalau saya bilang bukan, yang namanya menetralisasi. Karena sepi banget Ibu. Jadi anggaplah kita mencairkan suasana ini yang sepi menjadi ketawa. Ayo Bu ini. Kebutuhan dasar menurut manusia ya Bu Eni, kira-kira kebutuhan dasar itu menurut Bu Eni apa contoh dari kebutuhan dasar Bu Eni sebagai manusia? Kebutuhan dasar menurut saya yang saya perlukan sekali, makan dan cinta ya. Makan dan cinta katanya. Oke, Pak Putra, boleh bantu nih, kebutuhan dasar manusia menurut Pak Putra apa nih? Kalau menurut saya pribadi itu makan pastinya, kemudian kebutuhan dasar itu tempat tinggal ya. Kalau ada tempat tinggal kita mau di mana. Kemudian yang ketiga itu adalah uang. Lanjut Bu Ija, boleh ya.
Jadi dari apa yang sudah disampaikan Bu Eni dan Pak Putra, ternyata kebutuhan 5 kebutuhan dasar manusia ini berada pada mana? Kalau Bu Eni, coba Bapak Ibu. Oke, kalau Bu Eni ada pada mana Bu Eni? Bertahan hidup. Ya, bertahan hidup dan kasih sayang yang diterima ya, sarangyo gitu ya. Oke, nah kalau Pak Putra bertahan hidup. Jadi Bapak Ibu sudah tahu bagaimana 5 kebutuhan dasar manusia. Oke, tentunya saya akan lebih menjelaskan yaitu penguasaan nih, penguasaan, kebebasan dan kesenangan yang tadi sudah kita lakukan, yaitu senyum 30 detik saja sudah kebutuhan dasar kesenangan. Ya, mungkin Bapak Ibu akan Bu Yasnya, Bu Sri Bu Suparsi sering dia di grup sudah ting 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 ya, itu kan merupakan 5 kebutuhan dasar manusia. Lanjut Bu Ija. Oke, nah motivasi perilaku manusia ini sangat mendasar ya. Jadi apa motivasi perilaku manusia? Yang pertama adalah untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman, selalu itu. Untuk mendapatkan imbalan dan penghargaan dari orang lain tentunya. Jadi sering yang kita sering lakukan ya. Oke. Jadi untuk menjadikan orang mereka ingin dan menghargai dirinya sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Yuk lanjut Bu Ija. Oke, mudah-mudahan waktunya cukup ya Ibu Bapak. Nah, hukuman, konsekuensi, restitusi. Jadi saya ingin membandingkan, semestinya ada 5 ya. Jadi saya bandingkan ini 3. Yang pertama hukuman, tidak terancam tiba-tiba. Jadi murid tidak tahu apa yang akan terjadi, tidak dilibatkan, bersifat satu arah, berupa fisik psikis hukuman ya. Jadi ini yang nanti akan kita terapkan bagaimana nantinya di kelas. Mudah-mudahan apa yang sudah saya sampaikan ini bisa mengubah sedikit demi sedikit bagaimana tentunya kita paradigma sebagai seorang guru yang selalu diimpi-impikan oleh seorang murid nantinya. Oke, udah Bapak Ibu lanjut ya Bu Wija. Oke, nah contoh penerapan 5 posisi kontrol yang pengalaman saya dulu waktu sekolah dasar ya. Jadi kasus siswa tidak memakai atribut lengkap saat upacara bendera. Jadi dulu pengalaman saya waktu kecil, saya mau mereka dibawa contoh dalam hari ini, yaitu karena saya pengalaman dulu pernah dihukum tidak menggunakan atribut sekolah. Mudah-mudahan nanti kita sebagai calon guru ya tidak melakukan hal seperti ini ya. Yang pertama, penghukum dalam 5 posisi kontrol hormat bendera selama 1 jam. Dari pengalaman saya pernah menghormat bendera Ibu kelas 5 SD karena saya lupa bawa topi. Jadi ternyata baru saya pelajari ternyata kita nggak boleh menghukum. Jadi ini untuk menghukum 5 posisi kontrol guru. Yang kedua, membuat merasa bersalah. Bapak Ibu guru rasanya sering, berapa kali Ibu atau Bapak harus beritahu kamu selalu saja mengecewakan Ibu Bapak. Nah, kata-kata itu yang merasa anak selalu membuat merasa bersalah gitu ya. Oke. Wija. Nah, ini teman, ayo dong ikuti aturan sekolah. Tolong bantu Ibu Bapak ya
sekali ini ya sudah, tidak apa-apa, lain kali jangan sampai berbuat seperti itu lagi. Nah, itu adalah kata-kata pada penerapan 5 posisi kontrol, yaitu teman. Nah, pada pemantau, jadi sering kita ya, kamu sudah melanggar peraturan sekolah, kamu tahu konsekuensinya. Setelah upacara kamu beli atribut ke koperasi dan jangan ulangi lagi. Nah, itu untuk pemantau. Nah, ini yang posisi manajer, yang nantinya mudah-mudahan Bapak Ibu untuk kedepannya selalu kita merubah bagaimana kebiasaan yang dulu dan sekarang kita lakukan, yaitu adalah manajer, posisi yang paling tertinggi. Dan kita tanyakan sebagai guru, ya, menanyakan pada anak-anaknya, apakah kamu tahu kesalahanmu? Itu kita ajak komunikasi anak-anak. Kira-kira bagaimana kamu perbaiki kesalahanmu? Begitu. Jadi dengan nada yang luwes tanpa terbebani anak-anak, ya mudah-mudahan contoh seperti ini Bapak Ibu bisa lakukan, terutama sebagai wali kelas nantinya akan ketemu hal-hal yang seperti ini. Ya, Bu Ica lanjut. Nah, ini segitiga restitusi. Jadi langkah-langkah apa saja sih yang kita akan lakukan? Ya, biasanya dulu saya pernah melihat dari pengalamannya Bu Nisa sering melakukan segitiga restitusi ini, yaitu coaching, ya Bu Nisa ya. Oke. Nah, inilah yang nanti akan kita pelajari sebagai tentunya wali kelas. Kita menghadapi siswa di dalam kelas. Jadi yang pertama adalah menstabilkan identitas. Jadi misalkan contohnya ada siswa kita yang berambut gondrong ataupun terlambat sekolah. Jadi kita tanyakan dulu bagaimana dia alasan untuk terlambat, atau menenangkan dia, menstabilkan identitasnya dia. Itu. Yang kedua, validasi tindakan yang salah. Iya, jadi kita berikan contoh. Jadi kira-kira kamu terlambat hari ini, apakah kamu sudah mengingat bagaimana keyakinan peraturan atau tata tertib sekolah yang kita sudah sepakati di sekolah gitu. Dan yang terakhir menanyakan keyakinan gitu ya. Oke, terima kasih Bu Wija, kita lanjut. Nah, inilah yang akan kita banyak bahas, yaitu keyakinan kelas. Oke, boleh saya bantu mungkin yang di belakang. Oke, mengapa keyakinan kelas? Ya, mengapa keyakinan kelas? Mengapa bukan peraturan kelas? Iya. Jadi beda ternyata Ibu, saya baru tahu dari pendidikan guru penggerak, keyakinan dan peraturan itu berbeda. Itu. Ya boleh. Siapa bisa Bu? Nita? Dimaki Bu Nita. Oke. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Kalau menurut saya perbedaan antara keyakinan dengan peraturan adalah terletak dari dua posisi. Kalau keyakinan mungkin dua belah pihak menyetujuinya, kalau peraturan mungkin hanya satu sisi saja yang membuatnya atau menciptakannya. Jadi kalau misalnya peraturan sekolah, anggap seperti itu, jadi sekolah sendiri yang merancang tanpa menanyakan kepada siswa apakah ini bisa dilakukan atau disepakati. Kurang lebih seperti itu Bu Astri, terima kasih. Tepuk tangan dulu dengan Bu. Mungkin Bapak Ibu ada yang berpendapat berbeda. Ya, sering kita lakukan di dalam kelas. Ya, Ibu Nita Absari, boleh saya bantu? Oke. Itu yang kelas dan peraturan. Kalau mengenai keyakinan kelas, berarti itu berasal dari siswa itu sendiri dan diyakini oleh semua siswa tanpa ada unsur paksaan. Kalau peraturan kan secara terpaksa anak-anak akan mengikuti
ketika mereka melakukan sebuah kesalahan. Bagaimana ya Bapak Ibu ya? Oke, ya. Apa yang sudah disampaikan oleh Ibu Nita Kristina dengan Ibu Nita Absari itu benar, ya. Jadi Bapak Ibu sudah bisa membedakan apa itu keyakinan dan peraturan. Lanjut Bu. Oke. Nah, ada pertanyaan lagi ini. Mengapa adanya keyakinan kelas penting untuk terbentuknya sebuah budaya positif? Oke, siapa bisa bantu? Mungkin saya nggak nunjuk lagi, boleh siapa yang angkat tangan? Oke, ya, Ibu bisa? Ibu Sri? Ya. Terima kasih, saya coba sesuai dengan pendapat saya. Mengapa ada keyakinan kelas penting untuk terbentuknya sebuah budaya positif? Karena kalau keyakinan itu sudah pasti disepakati oleh seluruh anggota yang ada di komunitasnya mereka. Misalnya kalau di kelas oleh siswa, atau mungkin siswa melibatkan gurunya. Jadi dia akan memberikan kita pasti akan mencapai ini. Jadi yakinlah bahwa dengan melakukan ini kita akan begini. Kayaknya itu sehingga nanti ke depan mereka selalu akan melakukan hal-hal yang positif untuk menuju kepada keyakinan yang mereka suka. Terima kasih Bu. Jadi apa yang sudah disampaikan oleh Ibu Sri, ya, tentunya keyakinan kelas itu sangat penting. Dari keyakinan kelas, apa yang sudah disepakati di dalam kelas, yaitu akan pasti terbentuknya budaya positif. Ya, Bu Ija, bantu. Oke, sekarang bantu ya. Atau mungkin Pak Agung bantu jawab, ya. Oke, terima kasih atas pertanyaannya Ibu Asri ya. Sebagai guru yang terbilang baru, saya akan berusaha menjawab pertanyaan bagaimana mewujudkan sebuah keyakinan kelas yang efektif. Oke. Ini pertama kalinya saya menjadi seorang wali kelas dan ini sudah berusaha saya terapkan di kelas saya. Jadi pertama saya berusaha untuk mengadakan komunikasi dengan siswa. Nah, saya harus mengetahui dulu apa keyakinan yang sudah mereka miliki. Saya tanya keyakinannya, oh begini. Lalu saya berkomunikasi kembali untuk memberikan keyakinan yang saya anggap benar. Saya melakukan negosiasi dan dari negosiasi itu kami membuat suatu kesepakatan tentang keyakinan. Dan berkaitan dengan yang tadi, keyakinan dengan peraturan. Saya lebih menerapkan keyakinan karena keyakinan itu datang dari dasar hati, kesadaran, tanpa dipaksa, tanpa ancaman dan tanpa reward. Jadi dengan membuat keyakinan itu akan lebih efektif daripada peraturan karena tidak akan bisa diinstruksi oleh apapun jika sudah memiliki keyakinan yang kuat. Wow, beda ya kalau kita berkomunikasi dengan guru bahasa Indonesia. Oke, ya lanjut Bu. Nah, tentunya Bapak Ibu guru ada tahapan ya, bagaimana pembentukan pada keyakinan di kelas. Ya. Jadi yang pertama adalah bersifat abstrak ya. Yang kedua berupa pernyataan universal. Yang ketiga dibuat dalam pernyataan positif. Iya. Jadi kita tahu bahwa kita tahu peraturan tidak boleh membuang sampah sembarangan. Sering begitu peraturannya, ya kan? Oke. Tapi nanti kita akan merubah bagaimana kata tidak itu dirubah ke dalam pernyataan positif nantinya. Ya, sedikit saja agar mudah diingat itu keyakinan intinya dan sesuai dengan kondisi kelas tentunya dan sekolah sehingga mudah diterapkan. Dan yang terakhir, semua warga sekolah, warga kelas dilibatkan saat membuat keyakinan kelas. Ya, yang tadi sudah disampaikan oleh Ibu Nita Absari dan Ibu Nita Kristina. Oke, lanjut Ibu. Oke. Nah, dari prosedur, ya boleh
nanti yang tidak bacakan ya Bapak Ibu. Ini merupakan prosedur pembentukan keyakinan kelas ya, 1, 2, 3, 4, 5, 6 karena waktu sudah menunjuk ya. Oke, sudah ya. Oke, tentunya tahapannya sudah ya Bapak Ibu. Boleh bisa baca dulu. Nanti kita sharing pada saat tanya jawab nantinya. Oke, lanjut Bu. Nah, jadi contoh, saya membuat contoh keyakinan pada kelas 7. Tentunya saya di kelas 7 mengajar. Itu hormat. Jadi nilai kebajikan hormat ya. Kami meyakini bahwa sangat penting untuk menghormati semua orang dan barang milik orang lain. Nah, itu. Jadi bekerja. Jadi kata kuncinya bekerja. Kami meyakini bahwa sangat penting untuk mengerjakan segala pekerjaan atau mengikuti kegiatan yang telah ditugaskan. Gitu. Dan kata kunci yang ketiga adalah diterima dan dimiliki. Jadi mungkin Bapak Ibu, ini sebagai contoh, mungkin Bapak Ibu ada tambahan ataupun pada saat kesepakatan kelas yang Bapak Ibu lakukan di kelasnya masing-masing. Intinya Bapak Ibu, pada keyakinan kelas ini tidak hanya wali kelas saja yang nanti akan membuat kesepakatan kelas ini. Tentunya setiap guru mata pelajaran memiliki keyakinan dan kesepakatan berbeda-beda. Contohnya, kemarin Ibu Nisa bercerita, tentunya kesepakatan kelas apa yang sudah disepakati Ibu Nisa berbeda dengan kesepakatan kelas yang disampaikan atau diyakini pada kelas yang diajar oleh saya, guru yang lain. Begitu ya. Silakan masuk ke kelas. Ada sosialisasi dari ruang guru. Nah, kegiatan pendalaman keyakinan kelas, Ibu Ija. Oke, nah ini yang sangat kita perlu pahami pada pelaksanaan keyakinan kelas, yaitu ada tabel T. Oleh kita tabel T ya, budaya positif. Yang di sebelah kiri, kalau di kiri saya adalah tampak seperti. Kalau di sebelah kanan di tangan saya tidak tampak seperti. Jadi Bapak Ibu bisa membedakan. Ya, boleh. Yang tampak seperti menghargai, memiliki empati, berpartisipasi, terbuka, menginisiasi perubahan. Kalau yang tidak tampak seperti memberikan saksi, tidak memedulikan, tidak suka berbagi, enggan membuka diri, tidak bergerak dari zona nyaman. Nah itulah, iya Bapak Ibu. Oke lanjut Bu. Nah, percaya dan menghormati orang lain dan barang miliknya. Contoh ini ya. Oke. Nah tampak seperti memberikan salam saat bertemu. Acuh tidak bertemu. Nah ini. Jadi ada tabel T-nya. Yang di sebelah sini tampak seperti, yang di sebelah kanan tidak tampak seperti. Jadi ini menghormati perbedaan pendapat. Ada yang sebelahnya individual. Oke, mengungkapkan rasa terima kasih. Tidak mudah mengungkapkan rasa terima kasih. Seperti itu contohnya Bapak Ibu ya. Oke, lanjut Ibu. Oke, nah tabel Y inilah yang nantinya setelah dari tabel T kita mengidentifikasi mana yang positif ya, yang negatif. Ini tabel Y-nya ya. Oke, contohnya dari menyapa dulu. Ya, kalau terdengar di tabel Y ini ya, selamat pagi, apa kabar hari ini? Ada yang bisa dibantu? Maaf, bisa saya minta tolong. Nah, kata-kata ini, kata-kata positif ya. Jadi, iya, terlihatnya. Nah, berarti kita memberikan atau tersenyum tulus, antusias, menghargai, fokus, perhatikan, ya. Berperilaku, berbicara dengan jujur, dapat dipercaya, bertanggung jawab, memiliki empati.
empati, bersikap sopan, siap menawarkan bantuan. Oke, lanjut Bu. Oke. Nah, Bapak Ibu, sekarang mungkin masih ada waktu 10 menit. Masuk ke kelas masing-masing. Ada sosialisasi ruang guru. Sekarang untuk kelas 8 silakan kelas masing-masing. Nah, ini contoh apa yang sudah disampaikan oleh Pak Chan. Jadi bisa nggak contohkan Bapak Ibu bagaimana sekarang kumpul sekarang. Ternyata pada saya tahu pembelajaran pada guru penggerak dengan kata-kata ini, ya kita bisa rubah menjadi kata-kata positif. Contohnya boleh bantu. Oke, Ibu Desa, bagaimana? Kalau seperti contoh yang tadi yang disampaikan Pak Chan. Terima kasih atas kesempatannya Bu Asri. Nah, tadi kan Pak Chan memberikan perintah kepada anak-anaknya. Jadi tolong masuk ke kelas sekarang. Itu kan perintah. Kalau misalnya dirubah menjadi kata positif, kita bisa memberikan seperti contoh ini ya. Untuk anak-anak semua, mohon masuk ke kelas karena ada sosialisasi yang akan diberikan oleh ruang guru. Gitu. Jadi kan kalau Pak Chan itu memberikan kesannya seperti perintah, kalau ini kan mengajak jadinya. Yang bawa kertas mani. Oke. Terima kasih ya Ibu Desa. Oke. Bapak Ibu, ini ada mumpung kita waktu ada lagi 10 menit, kita berakhir di jam 10.30 ya Bapak Ibu. Di jam Bapak Ibu masih jam berapa? Oke, jadi sesi yang pertama ini adalah sesi diskusi. Jadi Bapak Ibu guru mencoba membuat keyakinan kelas dulu dengan menggunakan tabel T dan tabel Y. Mungkin beberapa poin ya, boleh dibantu dulu Bapak Ibu, contoh-contoh yang bisa diterapkan di dalam kelas ya, spidolnya ya. Oke ya, Bu Ija, tabel T-nya Bu Ija. Iya. Oke. Itu. Nah, yang tentunya begini Bapak Ibu. Jadi yang di sebelah kiri yang tidak tampak seperti ini adalah peraturan ya, peraturan. Tidak boleh. Begitu ya Bu? Ya. Terus yang di sebelah kanan, kata-kata dari peraturan tidak boleh ini Ibu rubah menjadi kata yang lebih positif. Oke. Coba Bu Ija yang tahapannya Bu Ija boleh diinikan. Oke, dibik lagi Bu Ija. Ini. Yang ke depan. Iya. Oke. Oke. Oke, kelompoknya ada di kelompok Pak Agung. Oke, Ibu kita berenam, ya kita berenam. Ibu Desa sama Pak. Ya, oke. Ada. Jadi Ya, di sini Ibu Rias membawa Manila ya Bapak Ibu ya. Ya, yang bawa kertas Manila Ibu. Nah, di situ Pak Dewa berkelompok. Oke. Jadi itu dibagi boleh Ibu. Ya, Ibu bisa gabung Bu Mas di sini. Oke. Jadi sebagian ada di kelompoknya. Ini di sini. Ya. Oke, Bu Rias, Bu Bang Haryani boleh di kelompoknya Bu Ayu Wiriani. Ya. Ya. Ya, waktunya kita belajar memanage ya. Waktunya 10 menit, Bapak. Oke. Jadi yang pertama, Ibu Bapak tahu dulu peraturan sekolah. Ya Pak Dewa ya, peraturan sekolah yang dengan kata tidak. Ya. Ya. Boleh Bapak Ibu anggota menuliskan peraturan masing-masing. Peraturan kelas. Kita bikin keyakinan kelas. Ya. Kira-kira
kira-kira mungkin di kelas Bapak Ibu mau membuat peraturan apa gitu. Oke, yang di belakang terlalu banyak Bu Dewi atau Bu Juni, boleh dibagi. Di depan juga masih, di kelompoknya Bu Suparsi juga masih sedikit. Ayo Bu Komang. Oke. Tadi satu aja nih membuat ada satu peraturan sekolah dulu ya, KBRD di sini sudah tampil peraturan sekolah. Iya, di sini baru keyakinan. Oke, jadi positif. Ya, 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 ya. Ya, ya, nanti di sini ya. Sini T-nya apa yang tidak, maksudnya mengenai tidak datang terlambat. Jadi kalau yang sebelah di sini apa? Datang tepat waktu, mengubah kata positif ini negatifnya menjadi positif. Jadi tidak terlambat. Yang sini datang terlambat. Datang tepat waktu. Iya. Oke. Jadi tentunya Bapak Ibu jangan lupa menuliskan nilai-nilai kebajikan. Ya. Kita nggak boleh menghukum ya Ibu ya. Kita nggak boleh menghukum. Ya, itulah paradigma. Wow, nggak boleh menghukum. Bapak Ibu ya, aturan kelas saja yang nanti akan kita sering pakai nanti di kelas. Ya, aturan kelas. Misalkan tidak apa datang tidak boleh datang terlambat, tidak boleh. Jadi kata positifnya itu dirubah menjadi apa? Tepat datang waktu. Tidak boleh membuang sampah sembarangan. Nah, jadi kata tidak boleh membuang sampah sembarangan inilah. Oke. Ya, ya. Tunggu Ibu ya, masih loading. Ini kita pakai Canva. Mungkin akses laptop saya agak terlambat. Tidak biasa
termasuk bully kan banyak dia pakai. Apalagi kesehatan. Nah, berdirian gua. Apa Ben? Les kayak lagi satu. Kayak saya. Kata kita ini berarti akan dijaga dengan baik. Ingat Bapak Ibu ya, membuat keyakinan itu ingat nilai-nilai universal. Ya, contohnya kasih sayang. Nah, apa-apa. Aja deh. Nah, setelah ini baru kita buat kadernya. Kami terdengar. Terdengar. Nih, terlihat. Nanti kata-katanya ya Bapak Ibu dikemas dengan semenarik mungkin ya, dan tentunya anak-anak peserta didik mengerti dan paham nantinya. Berperilaku itu berarti ngapain ya?
Yang bagus kita makanya yang bisa mengalami yang kita karena kita di dalamnya sama ada Aku orangnya pagi tuh. Oke Bapak Ibu, diingatkan waktunya ya. Nanti saya akan tunjuk salah satu kelompok untuk mempresentasikannya. Oke. Ya, berhubung dengan waktu Bapak Ibu. Jadi kelompoknya Pak Dewa, tepuk tangan dulu kelompoknya Pak Dewa. Wow. Ya. Barang-barangnya kita bisa Sudah ya Bapak Ibu, nah waktunya lagi 2 menit. Ya. Nama kelompok pasti. Nanti ini kesepakatan Bapak Ibu. Nama kelompok ya Pak Dewa ya. Oke. Ingat ditulis nama kelompok di sana. Ya, sudah Bapak Ibu ya, terima kasih. Oke, tepuk tangan dulu semua. Ya, kita sudah menunjukkan waktu untuk presentasi Bapak Ibu. Jadi, saya meminta 2 kelompok sebelum saya tunjuk, mungkin ada kelompok dari Bapak Ibu yang mau ke depan untuk mempresentasikan. Oke, terima kasih kelompoknya Ibu Kairunisa. Ayo, semua kelompok ya, anggota kelompoknya ke depan Bapak Ibu. Oke, biar tahu nih wajah-wajah dari kelompok apa ya Ibu?
Oh, kelompok bahagia. Oke. Baik Bapak Ibu, izinkan kami dari kelompok bahagia katanya ya Bapak Ibu ya. Dari kami dari kelompok bahagia mengambil satu dulu Bapak Ibu dari peraturan sekolah. Peraturan sekolah yaitu tidak boleh datang terlambat atau datang minimal pukul 06.45 menit. Nah, nilai kebajikan sebenarnya dari peraturan sekolah itu adalah disiplin. Itu adalah nilai kebajikan universal Bapak Ibu ya. Kemudian tabel T-nya ini tidak berbentuk tabel karena tadi cepet. Nah, tampak seperti tabel T datang tepat waktu sebelum 06.45. Kemudian tidak tampak seperti pasti datang terlambat lebih di jam 06.45. Kemudian tabel Y-nya terdengar seperti ini Bapak Ibu. Kalau yang menyapa yang di gerbang gitu Bapak Ibu ya. Pagi, kamu rajin sekali, jam segini sudah datang. Terdengar seperti itu Bapak Ibu. Atau sendiri nih datang ke kelas, kok masih sepi ya kelasnya. Nah, jadi terdengar seperti itu Bapak Ibu. Kemudian berperilakunya anak-anak yang datang tepat waktu atau disiplin biasanya santai, bahagia dia masuk. Pagi Bapak Ibu kan gitu ya, bahagia, santai, sumringah. Kemudian ada rasa percaya diri datang ke sekolah. Pede dia, pagi Bu, ya, pede banget. Kemudian terlihat, kalau Bapak Ibu gurunya lihat, ya dia datang sebelum jam 06.45 WITA dan berpenampilan rapi dan lengkap. Jarang sekali dia kelupaan apapun Bapak Ibu kalau sudah datangnya tepat waktu. Jadi keyakinan kelas di sini adalah disiplin, gitu ya. Kami yakin bahwa dengan datang di awal waktu atau tepat waktu maka akan lebih senang dan bahagia. Jadi seperti itu Bapak Ibu, terima kasih. Oke, terima kasih kelompok bahagia. Oke. Sekarang kelompok siapa yang mau mempresentasikan? Oke, kelompoknya Pak Maha bagaimana? Mau maju? Kelompoknya Pak Agung. Oke, sebentar masih ada buka ya. Oke, kelompoknya Pak Agung. Sebentar kita maju ke depan lagi. Oke, baik, terima kasih Bu Asri atas kesempatannya. Saya menjadi tumbal tidak ya perwakilan dari kelompok saya untuk presentasi. Ya, kami adalah keluarga Cemara terdiri dari ibu dan 3 anaknya. Ya, yang pertama, kedua dan ketiga. Bapaknya tidak tahu seperti biskuit Pongguan, tidak ada bapaknya sampai sekarang ya. Oke, ini hasil kerja kelompok kami secara kilat ya bahwa keyakinan kelas ada 3 budaya positif yang kami angkat di sini. Yang pertama yang negatifnya itu atau yang tidak terlihatnya itu yang pertama, janganlah terlambat datang ke sekolah. Nah, seperti biasa guru selalu ngomong seperti itu ya. Kamu jangan terlambat datang ke sekolah, kamu jangan nakal, kamu jangan ini. Karena yang saya tahu dunia menyerap hal-hal yang negatif. Ya, jadi sebisa mungkin jangan menggunakan kata-kata negatif itu karena nanti itu akan terafirmasi kepada siswanya. Jadi kita bisa menggunakan kata lain yang lebih positif dan itu sama maknanya. Seperti, oke nak, lain kali datanglah ke sekolah tepat waktu ya, jangan seperti tadi. Nah, jadi tidak ada kata negatif seperti itu ya. Yang kedua, dilarang menghina teman. Nah, manggil nama bapak biasanya, Wayan. Nah, seperti itu. Nah, kamu jangan begitu ya, ganti dengan coba belajar untuk menghargai orang lain. Ini sama maknanya. Jadi itu akan lebih terafirmasi. Yang terakhir, ini juga biasanya, kamu ngapain main HP? Jangan bercanda ya saat pembelajaran di kelas. Nah, jangannya itu yang ditangkap sama siswanya.
Jadi kurang bisa menjadi sebuah keyakinan. Tapi kalau kita ubah menjadi, nah coba deh sekali-sekali fokuslah dalam mengikuti pembelajaran di kelas. Sedikit saja fokus akan mengubah semuanya loh. Kalau kamu buyar satu, buyar juga semuanya. Jadi beda yang ditangkap siswanya. Nah dari keyakinan, dari budaya positif yang kelompok kami ambil, tentu dari tabel akan beralih ke tabel D. Jadi yang pertama itu yang terdengar itu mungkin ya mirip seperti Bu Nisa, karena saya juga sering datang pagi, saya juga sering dapat pujian dari Bu Nisa walaupun hanya dari senyuman pagi-pagi. Nah kayak gitu ya. Ya jadi itu terlihat juga walaupun kecil analis ya. Nah saya tim gitu Bu Nisa. Jadi di sini kalau sebagai guru, wah keren sekali kamu datang pagi-pagi. Jam berapa bangunnya? Nah itu apresiasi. Semakin diapresiasi, semakin masuk afirmasi, semakin menjadi sebuah keyakinan yang kuat. Yang kedua, yang terlihat, kalau misalkan dia sopan sama siswanya, ada temennya menjawab tapi salah, tapi dia tetap tepuk tangan. Nah itu terlihat bahwa dia menghargai pendapat temannya sekalipun pendapat temannya keliru. Itu juga yang berusaha saya tumbuhkan di kelas saya terutama. Dan yang terakhir ada berperilaku. Nah ini bersikap sopan dan santun di sekolahnya. Contoh simpel, Bapak Ibu Guru berapa ketemu siswa yang setiap selesai pembelajaran dan menutup pembelajaran saling dengan Bapak Ibu? Pasti sedikit. Dan hanya beberapa siswa saja. Itu menurut saya adalah perilaku atau keyakinan bahwasanya dia menghormati orang yang lebih tua, terutama gurunya. Sekian presentasi dari kelompok saya, terima kasih. Oke, saya bisa bantu ya untuk kelompok Cemara ya. Oke, bagus, terima kasih semuanya. Jadi kita bisa lanjut presentasi pada kelompoknya Pak Maha. Ya boleh Pak Maha bahasa Inggris atau Pak Maha agama. Maaf ya, satu kelompok aja lagi sekali. Oke silakan. Ya. Oh sudah jam istirahat. Oke deh. Jadi pemateri hari ini fleksibel Pak Maha. Oke yuk Bu Ida. Kita lanjut ya. Jadi nanti sebentar itu kertas manila bantu digulung-gulung ya. Nanti saya akan perlu itu sebagai bukti dalam aksi nyata modul 1.4 budaya positif ya. Nah, sesi tanya jawab sekarang Bapak Ibu. Oke. Jadi Bapak Ibu ada yang ingin ditanya dulu tentang sesi tanya jawab. Kita langsung buka sesi refleksi langsung ya hari ini ya, karena berhubung dengan waktu. Ya, yuk Bapak Ibu boleh langsung refleksi bagaimana pembelajaran atau diseminasi yang sudah saya sampaikan hari ini. Mungkin Bapak Ibu ada yang perlu disampaikan. Oke Ibu Nisa, terima kasih Ibu Nisa. Baik, terima kasih Bu Asri untuk pertanyaan. Saya rasa tidak ada pertanyaan dari saya, itu sudah jelas. Untuk refleksi kegiatan kita hari ini, yang pertama pembelajaran yang saya dapatkan bagaimana cara untuk membuat keyakinan kelas dengan step by step gitu ya. Jadi dari peraturan dilihat sampai nanti akhirnya tercetus satu keyakinan kelas yang dijabarkan melalui sebuah kalimat yang positif. Kemudian untuk perasaan saya sangat senang di sini karena ada proses berbagi dan juga tadi kolaborasi dengan teman-teman, banyak ide-ide baru yang muncul di saat kolaborasi. Kemudian yang kedepannya gitu ya, yang kedepannya kemungkinan besar saya akan menerapkan proses pembuatan keyakinan kelas ataupun nantinya akan menjadi kesepakatan kelas. Yang penting di sini bagaimana seorang guru bisa menjadikan keyakinan tersebut bagian dari diri muridnya. Dan kemudian keyakinan hanya berupa keyakinan saja, hanya lewat saja apabila dia tidak tercetak dengan baik, tidak terlihat dengan baik, tidak ada komitmen di sana. Jadi yang penting adalah itu bisa dilihat, dibaca berulang-ulang dan juga itu bisa menjadi bagian dari keseharian siswa. Seperti itu Bu Asri, terima kasih. Terima kasih. Oke, terima kasih Ibu Nisa atas refleksi hari ini ya.
tentunya Bapak Ibu mudah-mudahan sesi hari ini yaitu diseminasi tentang berbagi praktek baik tentang budaya positif hari ini yang bisa membuat Bapak Ibu yakin dan akan diterapkan di masing-masing kelas tentunya. Nah, begini Bapak Ibu, keyakinan kelas di dalam kelas, ya, bagaimana caranya kita mengefektifkan. Tentunya pasti akan ada kontrol dulu dari seorang guru. Yang kedua, bagaimana nanti kesepakatan kelas ini akan tercipta dan berlangsung, ya, sesuai dengan apa yang sudah disepakati, berkesinambungan, dan tentunya nanti pada saat Bapak Ibu tentunya di kelas akan tetap melakukan atau meyakini dengan siswa, yaitu kesepakatan kelas yang dimana nanti budaya positif yang akan ciptakan saat mengajar nantinya akan tercipta dan berkesinambungan. Oke, terima kasih Ibu. Bisa lanjut. Oke, jadi tentunya di awal saya membuka dengan pantun. Mudah-mudahan saya tidak salah lagi membuat pantun ya yang diakhiri dengan SIST. Ya, jadi Bapak Ibu sekali lagi ya bilang cakep. Oke ya. Pergi ke pasar membeli beras, singgah sebentar beli kue rangi. Guru Spesa Raja semangatnya keras, membimbing siswa penuh dedikasi. Oke, terima kasih Bapak Ibu. Saya serahkan kepada moderator untuk sesi selanjutnya. Terima kasih. Luar biasa. Ya Bapak Ibu, tadi adalah pemaparan materi tentang budaya positif dari Ibu Asri. Jadi ada beberapa simpulan, sedikit simpulan sebenarnya bukan beberapa, bahwa arah kurikulum Merdeka itu adalah membuat siswa belajar sesuai dengan fitrahnya sebagai manusia ya. Jadi melalui penerapan budaya positif diharapkan kita mampu merancang pembelajaran yang mendekatkan siswa ke arah fitrahnya tersebut gitu, dengan memperhatikan terutama kebutuhan dasar manusia, siswa sebagai manusia. Nah Bapak Ibu, tidak terasa kita sudah berada di ujung sesi, jadi saya ucapkan terima kasih dan saya mohon maaf apabila dalam prosesnya ada laku dan tutur saya yang keliru. Jadi akhir kata saya ucapkan terima kasih, selamat pagi, dan saya kembalikan kepada pembawa acara. Ada pertanyaan dari saya, itu sudah jelas. Untuk refleksi kegiatan kita hari ini, yang pertama pembelajaran yang saya dapatkan bagaimana cara untuk membuat keyakinan kelas dengan step by step gitu ya. Jadi dari peraturan dilihat sampai nanti akhirnya tercetus satu keyakinan kelas yang dijabarkan melalui sebuah kalimat yang positif. Kemudian untuk perasaan saya sangat senang di sini karena ada proses berbagi dan juga tadi kolaborasi dengan teman-teman, banyak ide-ide baru yang muncul di saat kolaborasi. Kemudian yang kedepannya gitu ya, kemungkinan besar saya akan menerapkan proses pembuatan keyakinan kelas ataupun nantinya akan menjadi kesepakatan kelas. Yang penting di sini bagaimana seorang guru bisa menjadikan keyakinan tersebut bagian dari diri muridnya, dan kemudian keyakinan hanya berupa keyakinan saja, hanya lewat saja apabila dia tidak tercetak dengan baik, tidak terlihat dengan baik, tidak ada komitmen di sana. Jadi yang penting adalah itu bisa dilihat, dibaca berulang-ulang, dan juga itu bisa menjadi bagian dari keseharian siswa. Seperti itu Bu Asri, terima kasih.